Pertanyaan nomor 1 mengenai kompetensi guru dan kaitannya dengan kode etik profesi guru pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kompetensi pedagogik, di mana guru mampu mengelola pembelajaran di kelas. Artinya, ketika kita masa pandemi ini kan tentunya tidak melakukan pembelajaran di kelas, maka tugas guru sebagai pendidik, pengarah, pembimbing, penilai, dan pemberian evaluasi mengadakan pembelajaran dengan menggunakan media sosial atau platform yang sudah disediakan. Salah satunya yaitu kita menggunakan WA group dan dengan menggunakan platform Zoom. Nah, pada saat pemberian pembelajaran ini tentunya kita juga harus memberikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi anak yang sesuai dengan tumbuh kembang dan karakteristik pembelajaran anak usia dini. Lalu yang kedua, kompetensi kepribadian. Tentunya kita sebagai guru harus tetap berakhlak mulia dan berteladan yang baik walaupun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tentunya ketika kita menyapa, memberi salam kepada anak dan kita menanyakan kabar anak dan bagaimana kondisi saat ini, tentu harus kita tanyakan. Dan juga kita harus tetap mengedepankan bagaimana anak-anak menjaga kebersihan, bagaimana anak-anak makan makanan yang sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berada di pada masa pandemik ini. Lalu kompetensi profesional. Kita sebagai guru juga harus sesuai memberikan pembelajaran mengenai kependidikan anak usia dini. Tentunya ini kita harus kegiatan sarana prasarana yang menunjang agar kegiatan pembelajaran menyenangkan bagi anak usia dini, yaitu karena pembelajaran dengan hakikat bermain, maka kita sebagai guru juga harus memunculkan ide-ide bermain kreatif yang diberikan pada masa pandemi COVID-19. Lalu kompetensi sosial, berhubungan dengan masyarakat, tentunya kita juga harus menjalankan etika nilai moral yang berada di masyarakat. Yang saat ini kita tidak melakukan pembelajaran di kelas, kita tetap menjunjung protokol kesehatan, dan tentunya kita juga harus bekerja sama dengan orang tua ketika kita pembelajaran pada saat pandemik ini, karena orang tua sebagai mitra pembelajaran di rumah. Lalu kedua mengenai bagaimana kompetensi manajerial dan kewirausahaan pada kepala sekolah pada masa pandemi ini. Yang tentunya kepala sekolah harus tetap sesuai dengan tugasnya, yaitu memonitoring dan agar seluruh kegiatan di sekolah tetap berjalan dengan baik. Tentunya dengan ada ADART yang sudah ditetapkan, dan tentunya juga harus menyesuaikan karena pada masa pandemi ini maka kepala sekolah juga harus tetap mengontrol pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru, lalu apa saja, dan menilai serta mengevaluasi pembelajaran yang sudah diberikan. Dan juga kepala sekolah harus mencari ide dan solusi agar pembelajaran dan tujuan dari pendidikan tetap terlaksana pada masa pandemi ini, dan juga tidak pantang menyerah karena memang sangat sulit saat ini pembelajaran ataupun apalagi ketika akan masuk periode pembelajaran baru untuk murid-murid yang masuk ke PAUD pun pasti tidak seperti masa di luar pandemi, dan itu harus dilakukan tanpa pantang menyerah, tentunya dengan mencari solusi ke pihak-pihak lain atau sesama organisasi profesi guru ataupun kepada mitra-mitra. Nah, ini kaitannya dengan kewirausahaan. Bagaimana kepala sekolah harus mampu menjalin kemitraan. Misalkan saat ini kan kita sudah ada museum online ya, maka bisa dengan virtual. Jadi dengan kita bekerja sama dengan museum-museum, kita bisa memberikan interaktif kepada siswa-siswa tentang pembelajaran museum-museum yang ada di Jakarta tentunya. Lalu juga menjalin kemitraan dengan orang tua. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Misalkan di orang tua saat ini karena kita SPS BKB, maka orang tua yang memiliki karya atau memiliki kegiatan misalkan menyulam atau kegiatan membuat tikar dari kopi ya, kertas kopi yang bekas, nah itu bisa digunakan untuk buat tikar. Nah, itu juga nanti bisa berdaya guna untuk dijual seperti itu. Lalu nomor 3 saya akan menjawab mengenai ini adalah hierarki organisasi dari suatu lembaga sekolah. Yang pertama, yang teratas adalah kepala sekolah, lalu tenaga administrasi dan tenaga psikologi. Ini adalah tenaga kependidikan yang sejajar letaknya langsung berunjuk kepada kepala sekolah untuk laporannya. Lalu di bawahnya ada guru-guru, dan guru-guru ini lepas dari
laporannya langsung ke kepala sekolah, tidak kepada tenaga psikolog maupun tenaga administrasi. Lalu di sini ada terakhir penjaga sekolah, kebersihan dan supir, ini satu sejajar dalam tingkatan kependidikan. Nah, hierarki dari organisasi ini saling keterpautan, tidak bisa terpisahkan karena ini adalah memang dalam suatu kelembagaan harus saling bekerja sama agar terciptanya suatu kondisi atau kondisi suatu sekolah itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ADART sekolah dan visi misi dari sekolah dapat terwujud. Lalu pertanyaan yang nomor 4, bagaimana kita sebagai pengawas kepala sekolah agar tetap menjalankan kompetensi pada guru ya, tentunya adanya pelatihan dan pembinaan yang tetap dilakukan. Nah, saat ini kan banyak platform-platform yang bisa kita gunakan melalui Zoom maupun Google Meeting. Nah, itu bisa digunakan dengan berkala, apakah dengan 1 bulan untuk pelaporan atau pembinaan yang dilakukan, lalu organisasi-organisasi keguruan. Di sini kemarin ada pembinaan BIMTEK ya, bimbingan teknologi, itu juga salah satunya yang dilakukan oleh organisasi guru, dan itu untuk agar tetap guru-guru tetap bersinergi dan tetap kompetensi dari guru seperti pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial tetap dimiliki oleh guru walaupun pada masa dan sesuai dengan fungsinya pada keprofesiannya, sehingga nanti dalam bidang fungsi organisasi profesi pun dapat memberikan pelatihan dan pendidikan serta pembinaan guru dengan diadakannya pelatihan-pelatihan, apakah itu kompetensi guru, apakah itu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak didik pada masa pandemi ini, dan banyak hal lagi mengenai pelatihan dan pembinaan yang diberikan agar kompetensi guru tetap berjalan dan guru-guru juga dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu. Terima kasih jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.